Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Dendi Herdiwan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung Barat, unit kerja SMK S Al Ihsan Kecamatan Batu Jajar, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa yang pertama, kegiatan pembelajaran sering lebih dominan pada guru. Guru lebih aktif daripada murid, atau yang dikenal dengan namanya teacher center. Yang kedua, saya sering berkata pada anak didik, jika anak-anak nurut dan patuh semua aturan dan perkataan guru, maka akan pintar. Yang ketiga, saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan kemudian diberi nilai bintang. Dan yang keempat adalah kegiatan pembelajaran selalu dilaksanakan di dalam kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa saya akan lebih memberi dorongan, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai amung yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik, maka dituntun untuk menjadi baik. Dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai amung yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti, agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti peserta didik sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasannya setiap anak mempunyai sifat unik, yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tentunya karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan memberi kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Saya tidak akan memaksa anak untuk mengerjakan suatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menilainya, karena kemampuan anak bisa dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif dengan membangun semangat, dan memberi kalimat-kalimat pemantik, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada anak. Perkataan-perkataan yang saya berikan pada anak lebih banyak yang membangun semangat, tidak mendoktrin dan menghukumi anak. Selain itu, saya juga tidak memaksakan anak untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih. Saya akan tetap lebih membangun tanggung jawab pada anak untuk bisa bertanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik,
inovatif, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam main. Selain itu juga terkadang harus melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Anak-anak saya ajak bermain sambil belajar di luar kelas agar tercipta suasana baru dan bisa membangun semangat belajar anak, serta bisa lebih mengenal lingkungan sekitar. Karena pada dasarnya guru adalah penuntun, maka saya sebagai guru hanya menuntun dan tidak menuntut. Selain menuntun, mengembangkan potensi atau keahlian yang dimiliki anak. Guru juga menuntun sikap perilaku anak, agar anak-anak mempunyai kepribadian yang baik, bekal untuk hidup di masyarakat, bisa merdeka lahir batin, serta dapat memerdekakan diri dan orang lain. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, konsep yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Konsep kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademik, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan konsep yang ketiga adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemikiran saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia.